Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma khususan ila ruh al-Ustadz al-Azam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali ba'alawi usulihi wa furu'ihi wal muntasibina ilaihi ajma'in thumma khususan ila ruh al-Imam al-Muhajjir Ahmad bin Isa bin Ubaidillah bin Hijri wa Basri wa alawi jami'i sadatina al-Ba'alawi ثم خصوصا إلى روحي القطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى مريده الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وإلى جميع أبنائه الكرام الحبيب أحمد بن زين الحبش والحبيب جعفر بن أحمد بن زين الحبش والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب الحبيب علي بن محمد بن الحسين الحبش والحبيب أحمد بن حسن العطاس وإلى روح سيد أحمد زين دحلا ثم خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ محمد البوصيري ثم خصوصا إلى روح شيخ محمد رشد البنجري والشيخ محمد قاسم الأنور ابن الحاج إسماعيل البنجري ثم خصوصا إلى روح الشيخ وشيخنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وأبوي الحبيب حسن محمد باهرون وأخيه الحبيب قاسم بن أحمد باهرون وأخيه الحبيب مصطفى بن أحمد باهرون وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليه جميعا ثم خصوصا إلى روحي سيدي الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور وإلى جميع بنائه الكرام ثم خصوصا إلى روح جميع مشايخنا أينما كان أن الله يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويدن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويدخل نيتنا في نيتهم وانشرنا في زمرتهم ومعافاة من الفتن على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به أسلفنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله إلى أن قال وكن من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Kemudian daripada wasiat Luqmanul Hakim. Maaf, jadi saat ini kita sudah masuk pembahasan di antara firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa di antara hamba-hamba yang Allah cintai. Maka ujar Habib Ali bin Hasan al-Attas, maka jadilah kamu sebagaimana daripada golongan hamba-hamba yang Allah cintai, yang mana sifat-sifat mereka itu ujar Allah di dalam Al-Qur'an. Yang pertama sifat mereka adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba-hamba yang Allah cintai itu mereka memiliki sifat yang mana mereka itu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan rendah hati atau dalam keadaan tawadhu. Itu adalah salah satu sifat yang mana sifat di antara sifat-sifat hamba-hamba yang Allah cintai. Wa kun min ibadir rahman, jadilah kamu di antara hamba-hamba yang Allah cintai alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yang mereka itu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan rendah hati. Makanya kan bahkan Nabi Muhammad itu adalah sosok yang paling rendah hati, yang mana Nabi Muhammad itu kada pernah membiarkan salah seorang di antara sahabat Nabi yang berjalan di belakang. Jadi ketika Nabi berjalan dengan para sahabat, maka Nabi itu memerintahkan mereka untuk berjalan di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan Nabi. Ketika ada yang berjalan di belakang Nabi, maka ujar Nabi biarkan, bahasa kita tuh biarkan di belakang koni kosong untuk jalannya para malaikat. Artinya Nabi Muhammad kada membiarkan di antara sahabat-sahabat itu mereka berjalan di belakang Nabi. Kemudian seakan-akan Nabi yang memimpin perjalanan, maka Nabi kada ketujuh. Nabi biasanya membiarkan sahabat itu berjalan di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri.
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Lalu yang kedua sifat di antara hamba-hamba yang Allah cintai adalah apabila mengajak bicara mereka oleh orang-orang yang bodoh, maka mereka berkata salama. Salama ini maksudnya ujar sebagian ulama adalah menjawab dengan kalimat yang baik. Artinya ketika kita berhadapan misalnya ada di antara orang-orang yang Allah cintai, hamba-hamba yang Allah cintai, ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang bodoh atau bahasanya ketujuh merendahkan orang lain, maka mereka akan menjawab atau respon mereka itu akan menjawab dengan hal-hal yang baik. Artinya kada terpancing amarah, kada terpancing emosi, dan membalas dengan kalimat yang baik. Nah, karena memang ujar Sayyidina Ali, aku sudah berdebat dengan beberapa orang yang pintar dan aku bisa memenanginya, ujar Sayyidina Ali. Dan ketika aku berdebat dengan orang yang bodoh, maka satu orang bodoh tuh bisa mengalahkan aku. Kenapa? Karena kada berujung. Misalnya orang tuh sama orang yang kada berilmu berdebat sampai kiamat, ya kada tuntung masalah tuh. Makanya kan ujar di sebagian dikatakan kan lau saqata man la yadri laqallal khilaf. Kalau seandainya orang nang kada tahu tuh jadi diam, maka nih saya kada ada perdebatan di antara dunia ini. Di dunia ini kada akan terjadi perdebatan kalau seandainya orang yang kada tahu tuh kada umpat pegandir. Cuman saat ini kita melihat kan bahkan orang nang kada belajar juga bisa kau mendebat kadang-kadang. Nang beilmunya pun kadang-kadang ketujuh juga berdebat. Jadi akhirnya orang tuh kadang-kadang kebingungan melihat nang mana yang baik, nang mana yang bujur, nang mana yang salah. Nah itu kita sudah di zamannya nang kayak itu. Nah, hamba-hamba yang Allah cintai itu mereka memiliki sifat apabila mereka diajak bicara oleh orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang jahil, maka mereka akan menjawab dengan cara yang baik. Salamani ujar sebagian ulama tafsir, maksudnya salamani artinya ketika itu menjauh dari pembicaraan. Artinya ketika itu at-tasallum, artinya berlepas diri dari pembicaraan orang-orang yang jahil. Artinya ketika orang jahil itu mengajak bicara, ujar sebagian ulama artinya menjauh dari pembicaraan itu. Tapi ada sebagian ulama yang mengartikan salamani artinya membalas dengan ucapan yang baik. Ala kulli hal intinya kalau seandainya ada orang-orang yang bodoh mengajak bicara orang-orang yang Allah cintai, maka mereka akan merespon dengan baik atau memilih dengan menjauh. Makanya Nabi Muhammad itu, makanya kan ujar Sahal Ad-Dustari, ma'usiyallah asyadda minal jahal. Allah itu kada pernah dimaksiati yang lebih parah dari yang namanya kebodohan. Jadi ujar Sahal Ad-Dustari, ma'usiyallah asyadda minal jahal. Tidaklah Allah itu dimaksiati melebihi lebih parah dibanding yang namanya kebodohan. Makanya kan ujar Syekh Muhammad Jamaluddin di dalam kitab beliau Mau'izatun lil Mu'minin Ihya Ulumuddin, bahwasanya di antara gambarannya adalah bagaimana orang, ujar beliau yang mencontohkan, maksudnya bagaimana Allah itu dimaksiati, Allah itu kada pernah dimaksiati yang lebih parah dibanding kebodohan. Ujar beliau contohnya nang kayak ini, ujar beliau. Ibarat ada orang yang hendak bersedekah, tapi kemudian dia mendapatkan dari harta yang haram, makanya sedekah karena harta yang haram tadi. Karena sebab ketidaktahuannya, sangkanya ketikanya bersedekah itu mengurangi dosanya. Padahal ketika itu akan berlipat-lipat ganda dosa yang ia tanggung karena sebab bersedekah dengan harta yang haram. Maka inilah ujar beliau, maksudnya di mana Allah itu kada pernah dimaksiati yang lebih parah dibanding kebodohan. Artinya Allah itu sudah mengharamkan untuk mengambil harta yang haram. Tapi ada uluk-uluk dan orang mengambil harta yang haram pada cukup di situ disedekahkannya bilang. Artinya ini lebih parah nih. Namun ibarat kita tuh kayak mau hulut-hulut raja. Maka ketika itu makanya ujar Sahal Ad-Dustari, ma'usiyallah wa asyadda minal jahal. Tidaklah Allah itu dimaksiati melebihi dan lebih parah dibanding yang namanya kebodohan. Makanya Nabi Muhammad tuh kada pernah membiarkan para sahabat itu dalam kebodohan. Makanya kan di antara Nabi Muhammad tuh kan ketika berperang, kan kadang-kadang Nabi Muhammad tuh mendapatkan tawanan. Contohnya di perang Badar. Di perang Badar tuh ada di antara orang-orang sekitar 70 di antara orang-orang kafir yang menjadi tawanan. Cuman 2 yang kemudian dibunuh. Artinya kan hak bagi orang yang menawan itu 4 perkara. Yang pertamanya boleh membunuh kalau seandainya orang tadi lebih banyak mudaratnya. Yang kedua adalah boleh orang tadi ditebus dengan bayaran. Yang ketiga boleh ini itu dengan mengabdi. Artinya tebusan tadi bisa diganti dengan ini harus membantu atau melakukan satu pengabdian kepada orang-orang dari pasukan musuh. Itu yang keempat bisa jadi dibebaskan Nabi sama sekali. Tanpa harus bayaran, tanpa ada tebusan, tanpa harus melakukan pengabdian.
Nah, 4 ini adalah peraturan Nabi yang Nabi buat untuk ketika menemukan yang namanya tawanan. Jadi 4 ini di antara 4 perkara ini yang Nabi lakukan terhadap tawanan. Nah, di antara yang pertama tadi kan adalah membunuh. Ketika ada tawanan yang saat itu kemungkinan besarnya adalah menjadi mudarat bagi orang Muslim atau menjadi mudarat bagi agama Islam, maka Nabi akan merintahkan orang tadi untuk dibunuh. Dan itu jarang sekali, jarang benar terjadi. Lalu yang kedua adalah dengan dibayar atau dengan tebusan. Nah, tebusan ini ujar Ikrimah sebagaimana kami pernah membaca bahwa Ikrimah pernah menyampaikan tebusan Nabi ketika Nabi memiliki tawanan, maka saat itu tebusan tawanan yang ditawan oleh Nabi Muhammad ini harus ditebus dengan sebesar 4.000 dirham. Dirham ini perak, kalau dinar kan emas. Artinya 4.000 dirham itu kalau ulun hitung itu mungkin sekitar 180 juta atau 250 juta sampai. Ya anggap tengah-tengah 200 juta sudah nyaman. Artinya 200 juta itu menjadi tebusan bagi orang-orang yang menjadi tawanan ketika ditawan oleh orang-orang pasukan kaum muslimin. Maka ujar Ikrimah, tebusan saat itu tawanan yang di zaman Nabi itu tebusannya adalah sebesar 4.000 dirham. Artinya 4.000 dirham. Yang ketiga, cara membebaskan tawanan itu adalah dengan tawanan tadi melakukan satu pengabdian. Nah, Nabi itu memerintahkan di antara cara supaya tawanan itu bebas, maka Nabi itu mengulah satu peraturan baru. Peraturan itu ada di zaman sebelumnya. Bahkan ketika orang-orang Arab jahiliyah mereka berperang nih, sejujurnya opsi ketiga ini kada pernah terjadi. Tapi Nabi mengulah itu peraturan. Yang mana ujar Nabi, bagi siapapun tawanan yang mau mengajari anak-anak kota Madinah untuk membaca dan menulis selama waktu yang ditentukan atau selama waktu yang dijanjikan, maka saat itu setelah lewat masa tersebut maka bebas, ujar Nabi. Artinya mulai perjanjian sampai kapan waktunya mengajari membaca dan menulis anak-anak di kota Madinah, maka saat itu ujar Nabi akan bebas. Nah, opsi ketiga ini yang diulah Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu kadamu membiarkan di antara salah satu pun di antara kaum muslimin yang mereka tuh tertinggal dalam yang namanya kebodohan. Makanya kan kita akan melihat sahabat-sahabat yang lain. Mereka itu bahkan salah satu sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini ketika Nabi itu sudah berumur 60 tahun, Zaid bin Sabit ini baru berumur 15 tahun kurang lebih. Artinya masih belasan tahun. Tapi saking cerdasnya Zaid bin Sabit ini, maka Nabi itu pernah satu kali memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menuntut atau mempelajari bahasa Yahudi atau bahasa kalangan Bani Israel. Kita kenal saat ini bahasa Ibrani. Nah, ketika itu Nabi Muhammad pernah memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mempelajari itu bahasa selama 2 minggu ya. 2 minggu jadi berwaktu. Tapi Zaid bin Sabit menyanggupi dan bujur-bujur sanggup. 2 minggu rupanya dibiarkan Nabi diberikan waktu oleh Nabi, maka 2 minggu itu rupanya Zaid bin Sabit itu lancar berpandir bahasa Ibrani. Artinya kita sadar di sini Nabi Muhammad itu kadang membiarkan sahabat itu dalam keadaan kebodohan. Bahkan sahabat itu dikenal sebagai orang yang paling cerdas di zamannya. Bahkan Nabi kita Muhammad pun adalah sosok yang paling cerdas. Dan kalau seandainya pian tahu di perang Badar saat itu Nabi Muhammad itu kadang tahu berapa angka musuh, berapa jumlah musuh. Berbanding terbalik dengan orang-orang kalangan kaum musyrikin. Kaum musyrikin penduduk Mekah itu tahu berapa jumlah Nabi. Karena mereka tahu siapa yang menjadi pengikut Nabi. Dan dihitung pun di antara di sisi Nabi pun banyak orang-orang munafik di zaman-zaman awal. Jadi Nabi ketika itu dalam keadaan bahasanya tuh tertekan. Bahasa kita itu kayak model Nabi Muhammad seakan-akan saat itu diketahui jumlahnya dan Nabi Muhammad kada tahu mengetahui jumlah musuh. Kaum musyrikin tahu berapa jumlah kaum muslimin, sedangkan kaum muslimin kada tahu mengenai jumlah di antara pasukan kaum musyrikin. Maka kayak apa ya Nabi itu supaya mengetahui jumlah mereka, maka Nabi memanggil seorang perempuan yang perempuan itu menjadi juru masak di antara kaum musyrikin. Jadi kaum musyrikin itu memiliki juru masak perempuan. Jadi perempuan ini gawannya memasakkan masakan yang menjadi tukang masak bagi pasukan kafir Quraisy. Maka ketika itu perempuan tersebut di bahasa kita itu diculik oleh sebagian sahabat lalu kemudian dibawa di hadapan Rasul. Ketika dibawa di hadapan Rasul, maka Nabi bertanya tentang berapa jumlah kaum kafir Quraisy saat itu. Maka perempuan tadi kada tahu jumlahnya. Karena memang kada tahu, kada menghitungi. Biar perempuan tadi lu kada tahu wahai Muhammad. Maka ujar Nabi Muhammad berapa kira-kira kendaraan yang ditunggangi mereka. Ujar perempuan tadi lu kada tahu wahai Muhammad. Merasa nangka itu kan artinya perempuan ini kada tahu apa-apa. Maka Nabi bertanya, kira-kira kan kamu juru masak, ujar Nabi. Kira-kira berapa ya makanan
kambing, unta atau hewan-hewan yang ikam sembelih untuk disediakan menjadi makanan bagi kaum kafir Quraisy. Maka ujar perempuan tadi, wahai Muhammad, aku menyembelih unta sebegini, kambing seini, makanan-makanan yang lain seini. Maka ujar Nabi, cukup, silahkan kamu bebas ya. Dibebaskanlah perempuan tadi, dikembalikan kepada rombongan kaum kafir Quraisy. Maka setelah itu Nabi langsung tahu berapa jumlah kaum kafir Quraisy. Ujar Nabi, perkiraan mereka itu adalah sekitar 1000-an, ujar Nabi. Dan bujur sekalinya perkiraan Nabi itu. Jumlah pasukan kafir Quraisy saat itu kurang lebih 1000 orang. Karena Nabi bisa menebak dari jumlah makanan yang mereka makan, jumlah hewan yang disembelih yang kemudian menjadi konsumsi orang pasukan kafir Quraisy. Nah, itulah Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad itu adalah sosok yang luar biasa cerdas. Bahkan Nabi Muhammad itu kan kita mengetahui kan bagaimana Nabi Muhammad itu menghargai orang yang mengajari membaca dan mengajari menulis itu dengan angka 4000 dirham. Karena kan harusnya kan tawanan tadi ditebus dengan 4000 dirham. Tapi ketika mau mengajari mengaji atau mengajari membaca atau mengajari menulis bagi anak-anak kota Madinah, maka 4000 dirham itu menjadi gratis karena sebab ini melajari anak-anak kota Madinah membaca dan menulis. Artinya Nabi Muhammad itu membayar bagi orang-orang yang mengajari anak-anak kota Madinah itu dengan biaya kurang lebih 200 juta. Bagaimana Nabi Muhammad itu menghargai yang namanya ilmu. Bahkan begitupun di zaman-zaman keemasan Islam, di zaman dinasti Abbasiyah. Asal yang tahu dinasti Abbasiyah itu di zaman yang mana ketika itu Islam itu dalam keadaan puncaknya. Disitulah lahir Ibnu Sina, pokoknya ilmuwan Islam yang lain di zaman itulah timbul. Nah, dinasti Abbasiyah ini adalah dinasti yang paling menghargai ilmu. Bagaimana di zaman dinasti Abbasiyah itu seorang pengajar itu diberikan gaji sekitar 1000 dinar. 1000 dinar tuh kalau seandainya lah kalikan saat ini mungkin sekitar 6 miliar mungkin. Kayak per tahun. Tapi kalau seandainya 6 miliar per tahun bagi kan per bulan 12. Anggap misalnya setahun tuh 10 bulan gitu supaya nyaman menghitung. Artinya 6 miliar bagi 10. 6 miliar bagi 10 berapa ya? 600 juta sebulan. Kau nukar rumah saja itu. Itu di zaman dinasti Abbasiyah. Bagaimana orang-orang Bahar itu menghargai ilmu. Makanya kan kita tuh ajari guru-guru kita, kalau seandainya pian misalnya memiliki anak yang kemudian anak tersebut belajar mengaji di wadah guru misalnya atau di mana TPA, ya kalau seandainya memang ada sudah misalnya bayaran pasti, misalnya gajinya misalnya SPP-nya per bulan, maka kalau bisa di dalam hari-hari yang diagungkan, misalnya bulan Maulid nang kayak ini atau di hari-hari misalnya event-event kayak bulan Rajab misalnya atau mendekati bulan Ramadan, pian kirimi duit berlebih untuk guru-guru yang mengajar anak pian mengaji. Karena orang-orang nang kait itu sebetulnya di zaman Nabi itu dimuliakan, kan saat ini berapa banyak kita melihat di antara orang-orang yang mereka tuh mengajari ngaji kadang-kadang tuh dilalaikan, diabaikan. Padahal mereka lah yang paling besar jasanya. Dengan bayangkan 1000 dinar diupahi orang-orang nama ajar tadi. Cocok kayak di zaman itu tuh ilmu tuh luar biasa, menyebar luar biasa. Bahkan di zaman itu kan di Baghdad itu di zaman dinasti Abbasiyah tuh Baghdad tuh memiliki perpustakaan yang paling banyak bukunya. Yang paling banyak bahkan mungkin bisa kita katakan sedunia di zaman itu. Bagaimana dinasti Abbasiyah itu menghargai yang namanya ilmu. Disitulah keluar ilmuwan Islam. Ibnu Sina, kemudian Al-Khawarizmi yang menciptakan angka nol. Kalau seandainya Sidin nggak ada, mungkin kita tahu dari mana angka nol itu ada. Sidin yang menciptakan angka nol. Artinya kan timbul ilmuwan Islam karena menghargai namanya ilmu tadi. Makanya kan gitu saat ini melihat bagaimana guru-guru itu kadang-kadang guru-guru yang mengaji, guru-guru yang mengajari membaca, guru-guru yang mengajari menulis itu kadang-kadang dilalaikan, diabaikan karena merasa pekerjaannya adalah pekerjaan remeh, padahal kadang-kadang itu. Bahkan Sayyidina Ali kan bagaimana bentuk Sayyidina Ali itu menghormati seorang guru. Ujar Sayyidina Ali, ana abdun liman allamani walau harfan wahidan. Ujar Sayyidina Ali, aku adalah budak bagi siapapun yang mengajari aku walaupun cuma satu huruf. Bentuk menghargai seorang guru yang mengajari Sayyidina Ali. Dan orang yang mengajari Sayyidina Ali itu bukan lain ya adalah Nabi kita Muhammad sendiri. Tapi juara Sayyidina Ali, kalau seandainya pun aku ada belajar dengan orang lain, kalau seandainya orang lain ada mengajari aku walaupun satu huruf, maka aku seakan-akan menjadi budak baginya.
Kita lanjutkan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mengajak bicara orang-orang yang jahil, maka mereka menjawab dengan jawaban yang baik atau bahkan meninggalkan pembicaraan tersebut. Artinya kada umpat terpancing. Kadang-kadang kan ada sebagian orang tuh ketika diajak bicara oleh orang-orang jahil akan terpancing amarahnya. Kalau seandainya kita tahu orang tersebut adalah orang yang jahil, namun bahasa kita tuh anak mencari apa ya, mencari heboh aja. Maka orang yang cerdas itu kadang mungkin akan umpat pembicaraan di situ dan kadang mungkin akan terpancing amarahnya karena dia tahu siapa nama bandir. Misalnya ada kekanakan nang hanyar kau bandir tiba-tiba menyambati pian dengan sambatan nang orang pantas karena mungkin lalu kemudian pian sarik-sarik nang kayak orang ganal menyambati pian. Kenapa? Karena pian tahu nang bandirnya kekanakan ini bisa kada tahu apa yang ingin sambat. Artinya ketika itu kan kita tahu bahwa nama bandir itu adalah orang-orang yang kada tahu kekanakan tadi, kada tahu apa yang mengucapkan. Maka ketika itu kita kada tersinggung dan kada marah karena kita tahu siapa nama bandir tadi. Nah begitu pun juga ketika kita menghadapi orang-orang yang jahil yang kada tahu urusan hidup kita disambati kita kadang-kadang. Ada kadang-kadang apapun yang kita gawi ini padahal kada ada yang rasa sempurna sudah bujur yang kita gawi. Kadang-kadang ada aja masih orang komentar orang lain. Maka ketika kita menghadapi orang seperti itu kita kada sakit hati. Kenapa? Karena kita tahu itu adalah orang yang kada tahu. Artinya orang itu adalah orang yang jahil. Maka jawaban di antara hamba-hamba yang Allah cintai ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang jahil seperti itu, maka mereka akan menjawab dengan kalimat yang baik atau menjauh dari pembicaraan tersebut. Jangan sampai terpancing amarah. Makanya ujar Nabi, aku adalah penjamin di antara dua orang yang berdebat, lalu kemudian salah satunya yang meninggalkan perdebatan. Karena Allah Ta'ala akulah yang akan menjamin bahwasanya di dalam surga itu ada satu rumah yang dikhususkan bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan. Ya, selanjutnya walladzina yabituna li rabbihim. Jadi sifat pertama mereka adalah mereka itu adalah berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tawadhu. Jadi berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tawadhu, kada sombong. Lalu yang kedua adalah ketika mereka diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, maka mereka akan menjauhkan pembicaraan atau bahkan mereka akan menjawab dengan kalimat yang baik. Lalu yang sifat ketiga adalah mereka itu adalah yang bermalam atau di waktu malam bagi Tuhan mereka dalam keadaan bersujud dan dalam keadaan berdiri. Artinya mereka sembahyang di waktu malam. Makanya kan simal awliya, artinya itu sifat atau ciri-ciri para wali-wali Allah itu mereka itu adalah orang-orang yang kada pernah meninggalkan sembahyang malam. Kalau seandainya ada orang mengaku wali tapi kada pernah sembahyang malam, maka bisa dipastikan orang tersebut adalah pendusta. Karena wali itu kada mungkin pernah meninggalkan tahajud, sembahyang malam. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Artinya mereka bermalam di waktu malam mereka kepada Tuhan mereka bersujud dan dalam keadaan berdiri. Artinya sembahyang bersujud dalam keadaan sembahyang pun berdiri. Nah di sini ujar qala Ibnu Abbas, man shalla ba'da al-isya al-akhirah raka'atain aw aktsar faqad bata sajidan wa qa'iman. Ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, barang siapa yang ingin sembahyang setelah isya, barang siapa yang ingin sembahyang setelah isya sebanyak 2 rakaat atau lebih daripada 2 rakaat, maka sungguh saat itunya sudah termasuk orang-orang yang semalaman seakan-akan malam tersebut adalah kepada Allahnya sujud dan berdiri. Artinya masuk di dalam ayat ini, termasuk di dalam ayat ini bagi orang yang sembahyang habis isya 2 rakaat. Karena kan sembahyang itu ada yang namanya sembahyang qiyamul lail, ada yang namanya sembahyang tahajud. Nah di sini ayat ini menunjukkan adalah keutamaan daripada hamba-hamba Allah itu mereka adalah orang yang sembahyang di waktu malam. Nah sembahyang di waktu malam ini ujar Ibnu Abbas adalah sembahyang umum. Sekalipunnya kada guring sebelumnya, habis isanya langsung sembahyang 2 rakaat. Maka ketika itunya sudah termasuk orang-orang yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Nah tapi biar harus tahu bahwa qiyamul lail dan tahajud itu ibarat qiyamul lail ini adalah yang menampung segala sholat di waktu malam. Jadi qiyamul lail itu adalah sebutan sembahyang yang pian kerjakan di sepanjang malam. Sepanjang malam itu ada kadang-kadang orang hendak menggawi sembahyang taubat di waktu malam habis isya. Maka ketika pian mengerjakan sembahyang taubat setelah isya sampai mendekati waktu subuh, maka itu masuk di dalam pembahasan qiyamul lail. Atau misalnya pian hendak sembahyang tasbih di tengah malam misalnya,
maka sembahyang tasbih itu dianggap sebagai sembahyang qiyamul lail. Begitupun pian misalnya sembahyang tarawih di bulan Ramadan. Sembahyang tarawih itu kan digawe habis isya. Kalau digawe sebelum isya maka hukum sembahyang tarawihnya kada sah. Artinya sembahyang tarawih dulu, sembahyang isya dulu baru sembahyang tarawih. Maka sembahyang tarawih ini termasuk daripada bagian sembahyang qiyamul lail. Jadi sembahyang qiyamul lail ini umum. Nah, makanya ulun sampaikan, kadang-kadang orang tuh kada bisa membedakan antara sembahyang qiyamul lail dengan sembahyang tahajud. Kalau sembahyang tahajud itu mungkin pian tahu, ada artinya sembahyang yang digawi oleh orang tersebut setelah mengerjakan atau setelah melaksanakan tidur. Nya sudah guring, bangun dari guring tengah malam. Maka ketikanya bangun dari guring, maka ketikanya sembahyang, maka sembahyang tersebut diniatakan atau diniatakan sebagai sembahyang tahajud. Kalau seandainya belum guring sembahyang, maka sembahyang tadi termasuk ke dalam sembahyang qiyamul lail yang umum tadi. Kalau seandainya berniat taubat, maka sembahyang taubat dan termasuk qiyamul lail. Kalau seandainya sembahyang hajat, maka sembahyang hajat dan termasuk qiyamul lail. Kalau seandainya kada berniat apa-apa, sembahyang 2 rakaat aja, maka termasuk sunnah mutlaqah. Apa itu sunnah mutlaqah? Sembahyang sunnah yang kada berkaitan waktu dan kada berkaitan tempat. Sembahyang sunnah secara umum dah kayak aja. Kada terikat dengan apa-apa. Lah niatnya kayak apa? Maka niatnya adalah usolli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sunnah apa? Sunnah mutlaqah. Kada ada sebutan sunnahnya. Pokoknya yang pian kerjakan sembahyang 2 rakaat tersebut adalah dibagi sembahyang dihitung sebagai sembahyang sunnah. Sembahyang sunnah apa? Kada ada. Sembahyang sunnah mutlaqah. Tapi sembahyang sunnah mutlaqah itu termasuk di dalam sembahyang qiyamul lail. Karena dikerjakan di waktu malam dan selepas isya. Itu. Artinya kalau seandainya di sini anak sampaikan, kadang-kadang kan ada orang hendak menggawi, cumannya kalau seandainya guring dulu takutan karta bangun. Akhirnya sembahyang witir. Sembahyang witir lalu kemudian sebelumnya hendak menggawi sembahyang qiyamul lail. Kalau seandainya hapian sembahyang qiyamul lail itu kada berniat hajat, kada berniat sembahyang taubat, kada berniat sembahyang tasbih, maka sembahyang pian kalau seandainya dengan niat qiyamul lail aja, maka jatuhnya sembahyang qiyamul lail itu adalah sebagai sunnah mutlaqah. Sunnah nang kada jatuh kemana-mana, sudah sunnah biasa aja. Nah kalau seandainya ulun sampaikan sunnah mutlaqah itu adalah sembahyang sunnah nang paling bahasa kita itu kadang meremehkan pahala. Artinya pahala nang paling kecil di antara sunnah-sunnah yang lain. Sunnah nang paling kecil pahalanya itu adalah sembahyang sunnah mutlaqah ya. Makanya kalau seandainya pian ada nih di antara memilih nih. Kalau sembahyang witir itu memang menjadi keharusan. Kalau seandainya pian sebelum guring tuh, kalau misalnya dirasa kada bangun lagi setelah guring, maka ketika itu lebih dianjurkan sembahyang witir dikerjakan sebelum guring. Nah kalau seandainya piannya hendak menggawi sembahyang tahajud, tapi kan syaratnya guring dulu. Apakah boleh menggawi sembahyang 2 rakaat sebelum guring? Boleh. Tapi kalau bisa sambil niatakan entah itu sembahyang tasbih dengan cara tasbih tadi, memperbanyak sembahyang tasbih, membaca tasbih ketika di ruku, ketika di sujud, atau misalnya pian hendak jua, misalnya sembahyang sunnah taubat. Kalau seandainya pulang ulun saranakan lebih baik dibanding pian mengerjakan sembahyang sunnah mutlaqah qiyamul lail, lebih baik pian mengqadha sembahyang yang pernah pian tinggal. Pahalanya itu sepakat kita lebih jauh, pahalanya lebih afdal dibanding sunnah-sunnah Nabi yang lain. Dan jangan bandingkan pahala wajib dengan pahala sunnah. Apa kok dibandingkan? Ibarat orang membandingkan emas dengan kayu. Apa kok dibandingkan? Emas ibarat satu karat aja, 1 gram aja, 1 gram. Ibarat emas 1 gram, pian bandingkan dengan kayu yang ganal, kada berharga satu kayu yang ganal nih. Apalagi kayu itu sudah model-model hendak rapuh sudah, lapuk sedikit. Maka ketika itu emas yang halus ini kan aku dibandingkan dengan emas. Begitupun juga pahala wajib. Nah, makanya ulun sampaikan kan kita ini kada sama dengan orang dahari. Orang-orang salafus soleh itu mereka adalah orang yang kada pernah meninggalkan sembahyang dari semenjak balik. Kalau kita ini mohon maaf, kada tahu bang, kan sadar tiba-tiba pas balik belum merasa balik meninggalkan sembahyang, kan mustahil kan kayak itu. Nah kalau disarankan kalau seandainya seperti itu, maka lebih baik dia mengerjakan yang namanya sembahyang qadha. Entah sembahyang zuhur yang pernah ditinggalkan, sembahyang subuh yang pernah ditinggalkan. Aku kada tahu hitungan pasti, ya sudah kira-kirakan aja. Kira-kira berapa pian pernah mengerjakan sembahyang, kerjakan saya itu. Nah itu. Karena pahala wajib itu kada kawa dibandingkan dengan pahala sunnah, apalagi itu adalah kewajiban yang harus kita qadha ataupun kita bayar.
Habis dah lah. Belum lagi lah. Ya sudah. Nah, jadi sini lu hendak membahas adalah perbedaan antara qiyamul lail dan sembahyang tahajud. Adapun sembahyang tahajud itu Allah berfirman, ujar Allah, "Fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Makanya kan ada sebagian ulama mengatakan orang yang sembahyang tahajud itu mendapatkan 4 kemuliaan yang kada bakal didapatkan dengan sembahyang sunnah yang lain. Ataupun sekalipun pian mengerjakan sembahyang wajib, pian mengerjakan sembahyang wajib, kemudian ditambah dengan sembahyang sunnah-sunnah Nabi yang lain, maka sembahyang itu kada bisa menyebabkan kita mendapatkan 4 kemuliaan sebagaimana ketika kita mengerjakan sembahyang tahajud ini. Artinya 4 kemuliaan ini dikhususkan bagi orang yang sembahyang tahajud. Apa Allah berfirman? Fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang pertama adalah orang tersebut akan mendapatkan posisi yang nyaman, posisi yang baik. Kalau seandainya menjadi ayah, makanya akan menjadi ayah yang baik. Ketikanya menjadi istri, makanya akan menjadi istri yang baik. Ketikanya menjadi ibu, bakal menjadi ibu yang baik. Begitu pun juga ketikanya misalnya begawinya itu kan harus jadi bos. Ibaratnya menjadi OB pun dan tukang bersih, maka ketika itu yang menjadi OB itu akan dimuliakan orang dan dihormati orang. Nah, ini salah satu kemuliaan orang yang sembahyang tahajud. Kalau orang itu sembahyang tahajud, orang itu akan memandanginya sebagai orang yang mulia. Sekalipun gawiannya adalah gawian yang kada kau disebut kada kau jadi sebut yang mulia gawiannya, biasa aja gawiannya. Tapi karena ini sembahyang tahajud, orang itu akan memandanginya sebagai orang yang mulia. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah waqul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Yang kedua adalah inya itu akan dibimbing di dalam setiap keputusannya. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lah, kadang-kadang ada juga orang yang pintar berbisnis, tapi ketika mau ambil proyek itu ujung-ujungnya buntung men, rugi men. Artinya ketikanya sembahyang tahajud, maka saat itu setiap urusan dan perkara yang ia lakukan saat itu dibarengi dan diiringi oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap yang ia gawi tadi sekalipun kelihatannya rugi, tapi seakan-akan ketika itu Allah ubah menjadi keuntungan baginya. Itu keutamaan bagi orang yang sembahyang tahajud. Lalu yang ketiga adalah wa akhrijni mukhraja sidqin. Yang ketiga adalah inya akan menemukan segala solusi. Setiap masalah apapun yang menimpa inya, Allah itu akan mengirimkan satu solusi yang kemudian membuat hatinya tenang. Yang keempat adalah wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Lalu kemudian yang keempat adalah Allah itu akan senantiasa mempermudah urusan orang yang sembahyang tahajud tersebut. Artinya kada pernah dibingungkan dan dipusingkan dengan perkara dunia. Nyaman aja dunia itu. Sekalipun ibarat itu kada sugih juga, tapi setidaknya kada pernah meminta dengan orang lain dan hatinya tenang. Kada memiliki hutang, kada memiliki hak-hak orang lain, tenang hidupnya. Maka ini 4 kemuliaan yang Allah berikan kepada siapapun orang yang sembahyang tahajud. Wajib sekalipun ya sembahyang sunnah-sunnah Nabi yang lain. Cuman 4 ini dikhususkan bagi orang-orang yang sembahyang tahajud. Nah, itu. Mudah-mudahan kita dipermudah untuk istiqamah mengerjakan sembahyang tahajud. Karena mau kada mau kan qumil laila illa qalila, ujar Allah. Bangunlah kalian malam, maksudnya sembahyang tahajud. Yang mana sembahyang tahajud yang bisa menggawi itu hanyalah orang-orang yang sangat sedikit, ujar Allah. Pilihan. Itu. Alladzina yabituna rabbihim sujadan wa qiyam wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan lah? Ini memang mendung kayak. Nah, karena ada matahari. Waalaikumsalam. Pun? Oh, nggih, apa nggih. Pada waktu kita ajari berdoa dan doa itu pada saat itu siapa? Apakah itu binatang? Kalau itu binatang, maka dikubur itu dengan sholat. Kemudian itu ada doa. Ya. Ya, azan bagi orang yang dikuburkan biasanya kita mengobrol orang itu kan biasanya diazankan. Azan ini untuk siapa? Untuk kita yang hadir itukah atau untuk yang mayit? Maka azan tadi dikhususkan untuk si mayit. Jadi azan itu diperuntukkan untuk si mayit. Kenapa? Karena ketikanya awal dilahirkan kan, ketika itu diazanakan kan. Maka kita berharap di akhir umurnya pun ini diakhiri dengan azan juga, diawali dengan azan, diakhiri dengan azan. Nah itu.
Terus sebagian ulama anjurkan, sekalipun memang ulama tuh ada yang berbeda pendapat tentang kebolehan azan tentang kepada mayit. Makanya pian jangan kaget ada sebagian orang nang adatnya itu kada ajanan langsung aja kubur. Tapi kan kita kan keadaan kita saat ini kan ulama-ulama banyak di antara guru-guru kita kan mereka tuh mengajari kita untuk azan ketika mengantarkan mayat. Jangan tujuan dari ketika orang tuh lahir diazani, maka di akhir hayat pun harus diazani juga. Supaya awal dan didengar itu adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ditujukan kepada si mayit. Nah, yang pertanyaannya, apakah kita disunnahkan untuk menjawab? Kadang-kadang orang ragu untuk menjawab. Kadang kan ketegasan sembahyang. Nah, kalau sampaikan tetap dianjurkan untuk menjawab itu azan. Begitupun juga kalau seandainya pengen temukan ada orang misalnya kebakaran atau misalnya di tempat lain misalnya. Ada orang kebakaran lalu kemudian ada orang yang naik ke atas genteng azan, maka azan itu pun sunnah untuk dijawab. Tetap sunnah dianjurkan untuk dijawab. Sekalipun azan itu kada diperuntukkan untuk salat. Dijawab lah. Oke. Oke. Artinya tuh kada dijawab menjadi wajib. Oke. Azan salat tapi diperuntukkan untuk si mayit. Sama yang kayak anak juga lahir. Makanya kan orang biasanya tuh orang yang paham itunya kada bakal bernada-nada azannya. Laju azannya karena cuma untuk si mayit. Jadinya akan sama yang kayak abah ma'adani di telinga si anak. Makanya akan percepatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kayak itu kan cukup adzan untuk diperuntukkan kepada si mayit. Ya ulun kadang-kadang ada juga namanya orang tuh nang adzan belekuk-lekuk. Benada pas orang nguburakan tuh ya benada julan. Nang kayak orang anak sembahyang. Padahal ini ditujukan kepada si mayit. Wallahu a'lam bishawab. Tadi lagi lah. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan kita manfaat dunia akhirat. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa keluarga kita, Allah ampuni dosa sanak jiran kita. Mudah-mudahan Allah tutup aib dan kekurangan kita. Mudah-mudahan Allah tutup mata kita daripada melihat aib dan kekurangan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengkaruniakan kita keturunan yang saleh-saleh. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ba'da tulul umur fi sihatin wa khairin wa fi ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa bihi aslafun salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ulun minta halal minta ridha.